Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di sesi video Preview by Paramavida Akoladia Group. Hari ini bersama saya Dea akan ajak rekan-rekan untuk berbincang-bincang seputar tema yang menarik. Nah, hari ini kita mau bahas tema apa sih? Nah, sebelum kita mau bahas tema apa, aku mau perkenalin dulu nih sama narasumber hari ini. Sudah bersama saya Bapak Sofiyullah Alawi. Halo Bapak, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Luar biasa Mbak Dea, tetap sehat meskipun di luar tetap mendung, tapi kita jangan sampai mendung. Hatinya jangan sampai mendung ya. Apalagi saya udah ketemu sama orang luar biasa nih Mbak Dea dan teman-teman di sana. Jadi semangat lagi. Wah, jadi ini aku jadi merasa gimana ya. Oke, Pak Sofi. Sebelumnya boleh nih perkenalin Pak Sofi sekarang sibuknya apa sih? Sekarang kerjanya apa? Kesibukannya apa gitu. Boleh dong perkenalin. Oh boleh Mbak. Kebetulan saya terus terang tadi Mbak Dea juga bilang nama saya sedikit agak unik ya, Sofi. Tapi mudah-mudahan saya masih laki-laki tulen Mbak. Mudah-mudahan insya Allah sampai saat ini. Ini udah ganteng Pak, udah laki-laki banget pokoknya. Saya terus terang masih bekerja di sebuah perusahaan swasta, tapi kalau boleh sedikit curhat, saya belum merintis tempat karir dari yang sangat boleh dibilang dari bawah ya, karena memang saya pernah menjadi seorang supir pribadi, tapi sekarang saya mencoba mencari apa yang saya sukai saat ini, yang akan saya geluti dan saya akan kembangkan potensinya. Ternyata saya sudah menemukan passion saya dalam kehidupan saya, dalam karir saya. Dan sekarang saya masih memang terikat di salah satu perusahaan swasta di HR juga, perusahaan di HR dan plus memberikan pembinaan kepada UKM yang ada di daerah Jawa Barat, terutama di dekat rumah daerah Cianjur ya. Nah gitu Mbak Dia sekilasnya. Oke, berarti sekarang Bapak bertempat tinggal di Cianjur nih Pak? Enggak, saya bolak-balik aja mobile. Terkadang saya di Jakarta, terkadang saya di Sukabumi. Jadi pada saat saya membutuhkan waktu atau suasana yang agak sedikit fresh, saya bisa nyari inspirasi dari Sukabumi karena udaranya lumayan segar, sejuk, jadi saya mendapatkan inspirasi. Pada saat saya membutuhkan motivasi yang lebih keras dalam hal challenge, kompetisi, saya akan balik ke Jakarta lagi. Nah, untuk melihat perkembangan persaingan yang ada di Jakarta seperti apa. Oke, jadi Bapak ternyata bolak-balik ya Cianjur Jakarta. Keren banget nih Bapak semangatnya. Mantap. Menikmati perjalanan. Kebetulan saya senang ngaspal ya. Kalau orang anak otomotif bilang saya senang ngaspal, jadi lebih senang bolak-balik ke jalan. Oke Pak, kalau gitu, nah hari ini kita mau membahas tentang permasalahan yang ada di karyawan nih Pak. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kenapa sih Pak permasalahan di karyawan itu bisa terjadi dan biasanya apa aja sih konflik-konflik yang timbul gitu? Kenapa permasalahan di karyawan bisa terjadi ya? Sebenarnya kalau kita bicara hidup secara keseluruhan, kita pasti mendapatkan masalah ya. Semua pasti punya masalah gitu. Tidak hanya di pekerjaan, tidak hanya di karyawan, di dalam kehidupan rumah tangga juga dalam pertemanan itu pasti ada ya namanya permasalahan. Sekarang kita bicara secara logika sederhana aja. Setiap orang yang datang ke perusahaan adalah orang-orang yang memang dari latar belakang yang berbeda. Tentunya pasti bisa menjadi suatu potensi untuk pemicu suatu munculnya permasalahan. Kalau misalnya di perusahaan tersebut tidak memiliki sistem yang kuat
yang bisa menampung semua perbedaan yang ada di antara karyawan-karyawan yang datang ke perusahaan tersebut, ya pasti akan terjadi banyak permasalahan. Kalau kita bicara masalah, pasti ada sesuatu yang keluar dari yang seharusnya, gitu kan, yang berbeda dari yang seharusnya. Permasalahannya adalah kita sudah memiliki belum sistem atau yang seharusnya sedang terjadi. Kalau kita mengambil sebuah masalah, berarti ada benarnya. Nah, kita sudah punya belum sistem yang benarnya, versi yang benarnya, baru kita mengatakan sebuah masalah. Oke, kalau kita bicara masalah di karyawan itu banyak banget sih. Ada beberapa masalah yang sering timbul. Ya, ini sangat-sangat boleh dibilang bisa lebih atau bisa kurang, tergantung dari culture dari perusahaan tersebut, tergantung dari budaya perusahaan tersebut. Terkadang setiap perusahaan punya permasalahan berbeda. Biasanya kalau misalnya kita bicara masalah di tempat kerja karyawan, pertama nih contohnya ya Mbak Dea ya. Iya. Mungkin ada juga terkadang terjadi konflik antara kayak semacam atasan dan bawahan ya. Kenapa dia bisa terjadi sih konflik antara atasan dan bawahan ya? Sama seperti yang tadi saya sampaikan, mereka adalah orang-orang yang dengan latar belakang berbeda datang ke sebuah perusahaan dengan permasalahan yang berbeda, sehingga kalau ini tidak dikelola dengan baik pasti akan menimbulkan masalah baru di dalam hubungan mereka menjalin pekerjaan, hubungan antar atasan dan bawahan. Nah, ini bisa terjadi. Terkadang atasan mengatakan bahwa kinerja anak buahnya nggak memuaskan nih, nggak bisa maksimal nih, jadi atasan merasa kesel gitu. Tapi terkadang juga atasan nggak gagal memberikan feedback yang baik gitu kepada anak buahnya. Pada saat anak buahnya dianggap tidak memberikan kepuasan maksimal dalam hasil kerja, tapi si atasan juga tidak bisa memberikan feedback yang baik kepada anak buahnya, sehingga tidak terjadi perbaikan terhadap permasalahan terjadi di sana. Itu juga mungkin karena faktor kesalahpahaman dalam komunikasi, bisa juga latar belakang budaya, latar belakang logat, banyak nih latar belakang permasalahan pribadi, misalnya yang dari yang satu habis dapat pacar, yang satunya lagi malah habis putusin pacar. Ini bisa jadi ada permasalahan yang timbul kalau misalnya mereka datang dengan latar belakang kondisi psikis yang berbeda. Itu beberapa permasalahan yang bisa timbul terjadi. Yang kedua, kalau misalnya kita bicara tadi permasalahan di kantor antara di karyawan, tadi kita bicara antara atasan dan bawahan. Pasti ada juga permasalahan atau konflik antar karyawan sama peers, sesama kayak semacam selevel jabatan. Itu pasti akan ada juga konfliknya. Bukan hanya antara atasan dan bawahan aja. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka bisa contoh mereka punya sudut pandang yang berbeda di dalam menjalankan sebuah pekerjaan, sehingga karena mereka merasa satu level dan tidak ada dikelola dengan baik oleh atasannya, diatur dengan baik atau dimanage dengan atasannya, sehingga mereka saling berlomba-lomba gitu untuk memakai kayak macam pendapat mereka sendiri, harus mengikuti cara mereka sendiri gitu. Menginginkan cara mereka yang diikuti, tapi yang lain juga berpikiran sama seperti itu, sehingga terjadi permasalahan. Atau mungkin karena faktor misalnya karyawan yang kayak semacam merasa direndahkan loh, nggak dianggap, kalau anak sekarang bilang sapa lu gitu kan, dianggap remeh sama rekan-rekan kerja yang lain. Itu menjadi permasalahan juga yang terjadi. Nah, itu salah beberapa gambaran. Nah, kira menurut dia itu bisa terjadi nggak di kondisi pekerjaan sebelum saya lanjut? Pasti Pak bisa terjadi, karena permasalahan yang tadi Bapak bilang itu bisa timbul dari internal maupun eksternal. Kan internal mungkin dari pribadi kita kan, dari misalkan kita ada masalah keluarga. Eksternal bisa jadi yang masalah budaya tadi. Itu memang ngaruh banget sih Pak. Ya, itu bisa mungkin terjadi ya. Oke. Nah, itu juga tadi yang poin pertama adalah masalah antara atasan dan bawahan. Yang kedua antara bawahan dan karyawan. Yang ketiga, pada saat kita terjadi komunikasi internal yang kurang bagus ya. Seperti yang kita pernah bahas ya, bahwa permasalahan yang terjadi di perusahaan itu faktor terbesarnya adalah karena faktor komunikasi yang buruk. Lebih dari 70% perusahaan itu menghadapi permasalahan, dan permasalahan itu dipicu oleh komunikasi yang tidak baik di dalam perusahaan tersebut, di dalam organisasi tersebut, sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan. Yang seharusnya permasalahan sebenarnya tidak ada, tapi karena mengkomunikasikannya dengan cara yang salah, sehingga timbul persepsi yang berbeda di antara orang yang berkomunikasi di perusahaan tersebut, sehingga mereka menangkap sebagai permasalahan yang mereka rasakan, bukan sebagai informasi yang mereka dapatkan dari komunikasi yang mereka lakukan. Itu juga bisa terjadi juga. Atau mungkin karena faktor yang keempat,
ada karyawan terkadang nggak puas nih sama perusahaan misalnya ya level kepuasan berbeda-beda. Terkadang orang bisa puas karena memang udah saya dapat gaji bulanan nggak pernah udah puas, tapi terkadang ada karyawan juga yang memberikan ekspektasi lebih dari sekedar mendapatkan gaji, sehingga tidak terjadi kepuasan dari karyawan tersebut kepada perusahaan. Nah, yang kelima bisa jadi permasalahan yang terjadi di karyawan adalah karena faktor kurangnya pelatihan, kurangnya pengembangan SDM yang ada di sana. Jadi karyawan merasa hanya diminta untuk bekerja, tapi tidak pernah diperhatikan perkembangan kompetensinya, perkembangan masa depannya yang berhubungan dengan career path-nya dia misalnya, atau mungkin ke depannya dia akan melakukan apa, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, masa depan dia di perusahaan ini seperti apa. Nah, itu sekarang tidak pernah disentuh oleh perusahaan. Ini bisa menjadi menimbulkan permasalahan juga. Itu gambaran-gambaran sederhana yang terjadi, yang bisa jadi banyak dialami oleh banyak perusahaan yang ada di Indonesia atau dimanapun sekarang ini. Oke Pak, kan kalau misalkan permasalahan itu kan bisa kita rasakan gitu ya, dari karyawan atau dari suatu organisasi. Nah, bagaimana kita bisa menyadari permasalahan pada internal tersebut tuh Pak, kayak dalam karyawan itu sendiri atau dalam sebuah organisasi? Oke, kita menyadari ada permasalahan atau tidak. Nah, ini yang paling bahaya gini nih Mbak. Orang mengatakan saya tidak ada masalah, tapi sebenarnya dia dikelilingi sama masalah. Itu paling bahaya tuh. Nggak terbuka ya? Iya, maksudnya dia tidak merasa bahwa diri sedang ada masalah. Itu kan bahaya. Contoh, kita lebih senang berada di depan macan, tapi kita tahu itu depan ada macan. Dibanding kita di dekat macan, tapi kita nggak tahu, nyantai aja ngobrol, chatting, misalnya ambil main handphone, terus sebelah kita ada macan yang di-hello. Nah, kita juga lebih baik kita memilih, ya amin-amin mudah-mudahan dua-duanya nggak sampai terjadi ya, kita akan memilih ya kita melihat macan itu depan kita, jadi kita bisa mengantisipasi pergerakan macan itu ke arah mana, dan kita bisa menghindar kalau misalnya si macan itu melakukan penyerangan misalnya. Nah, ini yang paling sering terjadi. Kadang sebuah perusahaan, atau saya sih tidak bicara perusahaan ya, kita bicara individu lah. Kita nggak bisa menyalahkan perusahaan, karena perusahaan itu adalah sebuah organisasi atau sekumpulan orang-orang gitu ya. Jadi yang bermasalah adalah orang-orangnya, bukan perusahaannya. Orang-orangnya yang memang memikul beban-beban yang ada di organisasi tersebut, itu peran-peran, fungsi-fungsi, tanggung jawab yang ada di organisasi tersebut. Mereka tidak melakukan dengan baik peran-perannya, fungsi-fungsinya, sehingga terjadi permasalahan. Kalau kita bicara perusahaan yang sudah settle, yang sudah bagus, mereka punya SOP yang jelas, punya indikator KPI yang jelas, punya, kalau kita bicara di HR ada job desk yang jelas, punya batasan pekerjaan yang jelas, spek pekerjaan yang jelas. Dan kalau semua indikator itu dituangkan ke dalam bentuk proses kerja yang jelas, bisnis proses yang jelas, pasti karyawan tidak akan melakukan kesalahan. Yang terjadi adalah banyak sekali beberapa perusahaan yang memang belum melengkapi fasilitas prestasi ini, yang memang menjadi kayak semacam apa ya, bumerang buat karyawan, buat perusahaan itu sendiri. Karyawan mereka tidak melakukan apa dalam pekerjaan sehari-hari di kantor tersebut, sehingga muncul masalah. Yang kedua adalah masih kuatnya ego di antara orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang sering terjadi muncul masalah bukan faktor sistemnya atau faktor SOP-nya, faktor aturan perusahaannya, tapi karena orang-orang yang the behind the gun yang sering masalah. Itu yang sering terjadi. Terkadang yang berperan itu adalah egonya, bukan aturan perusahaan. Itu yang sering terjadi sehingga muncul konflik, muncul permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Nah, cara menyelesaikannya, kalau Mbak Dea kayak gini gimana? Saya mau tanya ke Mbak Dea itu. Kira-kira permasalahan seperti ini bisa diselesaikan nggak? Bisa di-solve nggak? Ada solusi yang terbaik nggak sih untuk kondisi seperti ini? Kalau menurut saya dimusyawarahin sih Pak. Wah, Pancasila sila keempat ya. Indonesia banget kan saya Pak. Bisa, ya dimusyawarahin. Kira-kira kalau dimusyawarahin, ketemu nggak solusinya? Insya Allah ketemu, karena kan mereka saling ngobrolin apa permasalahan mereka, dan nanti kalau misalkan semuanya udah tahu permasalahannya apa, kita akan cari solusinya bareng-bareng gitu. Oke, solusinya bareng-bareng. Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya semua sudah menyamakan visi misi yang sama nih, tujuan yang sama ya, sudut pandang yang sama. Terkadang banyak sekali terjadi di perusahaan adalah banyak sekali terjadi permasalahan tidak selesai karena faktor konflik of interest. Ada kepentingan di situ, ada kayak semacam nuansa kompetensi yang tidak sehat di dalam perusahaan tersebut, dalam organisasi tersebut, sehingga
yang seharusnya mereka memperjuangkan kebenaran, melihat kebenaran dan mengatakan kebenaran, tapi mereka terjebak di dalam pembenaran. Ini yang sering terjadi. Kita merasa diri kita melakukan kebenaran, tapi ternyata yang kita lakukan adalah kita berada di posisi yang terjebak di dalam pembenaran. Ini yang memang perlu kesadaran diri masing-masing dari setiap individu yang ada di perusahaan tersebut. Kalau ini belum dirubah, itu saya agak lumayan pesimis masalah itu bisa diselesaikan. Kalau boleh selesaikan cuma untuk temporary. Karena waktu yang selesai aja. Kenapa? Bukan karena masalah itu selesai, karena orang yang konflik ini sudah capek. Istirahat dulu, capek, boleh nggak malas debat nih. Tapi dia akan muncul lagi nanti selesai. Akan muncul lagi, kenapa? Ya karena memang tidak diselesaikan dari sudut pandang atau dari cara yang tepat. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah sederhana, kalau antara masalah pasti ada solusi. Saya mau tanya dulu ke Mbak Dia nih. Mbak Dia merasa lapar nggak? Pernah nggak merasa lapar? Pernah, Pak. Lapar itu masalah misalnya? Masalah. Oke. Karena harus ditangani. Harus ditangani. Dengan makan. Nah, solusi dari lapar apa? Makan. Nah, itu selesai kan? Selesai. Sebenarnya simpel. Jadi masalah adalah lawan dari solusi adalah lawan dari masalah, gitu aja. Selalu bertolak belakang. Kalau masalahnya lapar, dia udah makan simpel. Nggak usah pusing-pusing. Kayak contoh orang yang boleh bilang apa ya? Sering mungkin ada yang pernah dengar cerita yang Mbak Dea kayak gini. Ada orang yang pernah cerita atau nanya ya kayak gini, gimana caranya kita memasukkan gajah ke dalam kulkas kayak gitu. Pernah dengar nggak Mbak? Pernah kan kayak gitu. Nah itu hal yang sederhana ya. Kalau orang memang yang melihat masalah sesuai dengan porsinya, dia akan simpel. Itu gampang. Masukin gajah ke dalam kulkas, ya udah buka aja untuk kulkasnya, masukin gajahnya, tutup, selesai. Tapi kalau misalnya kita melihatnya dari porsi yang luar biasa nih, dari sudut pandang yang luar biasa, akan complicated jadinya, gitu loh. Sekarang kita tidak menempatkan sudut pandang kita sesuai dengan porsi permasalahan yang ada, sehingga permasalahan terlihat menjadi seperti lebih besar dibanding realnya yang ada, dibanding kenyataannya gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, masalah-masalah yang di kantor juga sama. Kalau kita mau bicara masalah ya pasti setiap orang punya masalah, perusahaan punya masalah. Tinggal kita mau menyadarinya atau tidak, itu sebuah permasalahan bagi kita. Kalau kita belum bisa menyadari permasalahan bagi kita, ya nggak akan mungkin kita menemukan solusinya. Sama kayak contoh orang tobat nih, orang mau berubah menjadi orang baik, yang benar. Yang pertama dilakukan adalah mengakui dulu bahwa dia salah. Kalau dia belum mengakui kalau dia salah, nggak akan benar dia akan tobat. Ya orang bilang kayak semacam makan sambal gitu, dia ngeluh, pedes banget nih, mana minum pedes banget nih, udah tahu sambal pedes, itu sebab kesalahan bagi dia untuk dimakan, tapi dia makan, itu kan sama aja gitu, sama aja bohong. Akhirnya pas udah pedesnya hilang, dilakukan lagi. Nah itu yang sering terjadi. Ini hal yang kecil yang kalau misalnya kita tarik ke permasalahan yang ada di perusahaan, sebenarnya intinya sama. Gak ada yang terlalu besar permasalahan yang dihadapi, itu bisa membesar karena sudah semakin terakumulasi permasalahan itu, sehingga kelihatan lebih besar. Kalau kita mau breakdown lagi, lebih mengecil lagi, ya pasti akan masalah itu akan bisa terlihat lebih sederhana. Kalau saya prinsip gini, seseram apapun masalahnya, kalau kita bisa tersenyum terhadap masalah tersebut, maka masalah akan terlihat indah juga kalau dia bisa memberikan senyuman balik ke kita. Itu yang kita coba lakukan. Jadi bersahabat dengan masalah. Kayak contoh sekarang lagi ngetren bersahabat dengan pandemi ya, dengan virus corona gitu kan. Kalau kita bicara logikanya, aduh enak banget tuh bersahabat sama virus, gimana caranya? Tapi kan itu kondisi nggak bisa kita hindari. Itu sebuah permasalahan. Kalau kita berpikir di sebuah permasalahan aja, ya pasti kita akan tertekan. Tapi kita jangan sampai terjebak di sudut pandang aja. Di situ adalah sebuah permasalahan pandemi. Di sudut pandang lain ada banyak peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan bisa kita dapatkan, kita raih. Nah itu bisa kita ambil alih sudut pandangnya ke sana. Ya Pak, balik lagi ke jawaban Bapak yang pertama tadi kan
masalah yang timbul dari karyawan itu salah satunya adalah perbedaan pendapat nih. Nah, bagaimana nih Pak untuk menyelesaikan permasalahan kalau misalkan karyawan ini banyak yang berbeda pendapat dan mungkin pasti ada yang nggak mau ngalah, misalkan ada yang egonya lebih tinggi, ada yang kayak ya udah deh terserah gitu, tapi dalam hatinya belum ikhlas gitu. Ya benar sekali Mbak Dia. Seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa menit yang lalu, ya karena memang di sana masih berperan ego masing-masing, arogansi diri masing-masing, sehingga tidak murni lagi melihat masalah itu sebagai sebuah permasalahan dari sudut pandang yang murni, tidak murni lagi untuk mencari solusi dengan semangat kebersamaan dalam mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, tidak murni lagi dia ingin keluar dari permasalahan tersebut gitu loh. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya permasalahan itu tidak akan terjadi kalau memang setiap individunya dari perusahaan itu mau menerima bahwa ini permasalahan sebuah kondisi yang memang ada di depan mata kita dan kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, kan karena faktor itu solusi bisa dari diri kita, tapi dari siapapun yang memang sesuai dengan porsi dari permasalahannya. Contoh, kalau kita merasa pendapat saya paling benar nih untuk semua permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi ternyata pendapat kita memang benar, tapi porsinya mungkin belum tentu benar untuk masalah yang sedang dihadapi. Mungkin porsinya terlalu besar dengan masalah yang terlalu kecil. Bisa sih selesai, tapi effortnya akan sangat sia-sia gitu. Permasalahan yang sekecil itu harus dikeluarkan dengan effort yang luar biasa misalnya. Itu bisa jadi terjadi. Terus kalau misalnya kita mau menyampaikan pendapat tidak akan pernah bisa sama kalau misalnya sudut pandangnya berbeda. Kalau sudut pandangnya berbeda, itu nggak akan pernah sama. Contoh, kalau misalnya ada orang, ya kita bicara yang ambil kalau misalnya orang yang, ya apalagi kalau misalnya dalam suatu kondisi di mana ini kondisi yang paling parah ya, orang mengatakan ini masalah harus diselesaikan seperti ini, sementara orang itu tidak memiliki ilmu yang sesuai dengan permasalahan yang ada misalnya. Sama juga dengan orang buta dikasih gajah, bapak orang buta dikasih gajah. Saya ditanyain sama orang buta yang satu pas dikasih ke arah belalai, dia akan pegang belalai. Oke, gajah seperti apa? Seperti belalai panjang, ya, lonjong, kayak gitu. Nah, terus ada orang buta yang diberikan di arah samping, dia megang bagian perutnya, dia akan bilang gajah tuh besar, lebar, akan berbeda lagi. Atau yang di belakang dikasih bagian ekornya, akan gajah tuh kecil, panjang, lurus, ya kurus. Gitu. Ini paling berbahaya nih kalau misalnya kamu mengatakan bahwa saya pakar di bagian ini, tapi sebenarnya tidak punya kayak semacam ya quote and quote ya, ilmu pengetahuan yang mendukung analisa dia. Ini bisa jadi berbahaya juga. Terus kalau misalnya kita menyamakan pendapat kita, ya kita harus awali dengan sudut pandang yang berbeda. Kita harus awali dulu. Sama dengan masalah di perusahaan, kalau misalnya kita beda pendapat nih Mbak Dia. Kita perbedakan pendapatnya itu tentang apa dulu, harus jelas. Nah, dan pasti di setiap perusahaan ada acuan dasar yang benarnya gitu. Nah, kita mengacu ke situ aja. Acuan dasar yang benarnya seperti apa? Dari setiap asumsi atau setiap pendapat dari orang yang ada sekitar perusahaan tersebut, orang yang ada di pekerjaan tersebut, pasti akan ada persamaan yang bisa ditarik benangnya. Mungkin perbedaan hanya di narasinya aja, hanya di jargon-jargonnya aja, hanya di semacam istilah-istilahnya. Tapi kalau misalnya kita mengambil benang merahnya, sebenarnya ada benang merah yang bisa ditarik dari setiap pendapat-pendapat yang ada di sana. Pasti semuanya bertujuan ingin yang terbaik bagi dirinya pribadi dan bagi perusahaan gitu. Tinggal kita tarik benang merahnya. Nah, dibutuhkan orang yang lebih bijaksana di sini. Orang yang memang secara posisi lebih senior dan dia bisa melihat secara helikopter view ya, sudut pandang lebih luas, tidak lebih sempit. Itu akan memudahkan untuk menghubungkan antara perbedaan pendapat yang ada di orang yang ada di bawahnya gitu. Itu dibutuhkan orang yang memang bisa berperan di posisi tersebut. Kita harus coba cari orang yang seperti itu. Biasanya sih di orang HR ya biasanya untuk yang menangani biasanya ya. Kalau saya, karena mereka memang sudah terbiasa untuk menangani permasalahan yang ada di perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kekaryawan atau pegawai. Jadi seperti itu tuh Mbak Dia. Kalau misalkan permasalahan berkomunikasi nih Pak, masalah komunikasi internal perusahaan, ya kan berbeda-beda ya mungkin atau atasan atau mungkin karyawan cara berkomunikasinya, dan tapi itu menjadi suatu
timbul konflik gitu. Nah, solusinya gimana nih Pak untuk menanggapi perbedaan cara berkomunikasi itu? Cara berkomunikasi ya. Mm-mm. Mungkin ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Ya, kita bicara cara komunikasi juga pasti akan dengan luas ya. Dari yang sederhana tadi yang Mbak Dia bilang, dari gaya komunikasi ya, logatnya ya. Saya sekarang juga mengalami juga pada saat saya bicara sama orang yang memang latar belakang orang dari Sumatera Utara misalnya. Mereka dengan gaya bicara yang keras ya, dengan suara yang keras. Tapi bukan berarti nadanya keras gitu. Suara mereka memang keras seperti itu. Bagi orang yang belum terbiasa pasti akan kaget. Nah, kita kembali kepada yang tadi kita sepakati di awal, bahwa setiap permasalahan itu muncul karena dia bergeser dari apa yang seharusnya terjadi, ya kan? Nah, sekarang kita cari dulu apa yang seharusnya terjadi itu seperti apa. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwa jam kerja di kantor dimulai dari misalnya jam sekian harus dimulai bekerjanya, atau jam 9 contoh. Nah, itu suatu pegangan gitu loh. Tapi apakah nanti kalau misalnya ada sebuah permasalahan, misalnya ada orang yang terlambat dari jam sudah ditentukan jam masuk, ada sepakatan nggak tentang kondisi tersebut? Kalau misalnya sudah ada kesepakatan, berarti sudah ada semacam adendum ya, yang merubah peraturan intinya. Ada toleransi misalnya kalau nanti berapa menit untuk bisa dia hadir lebih lambat. Nah, sekarang kadang kalau misalnya seorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk aturan seperti ini, orang yang dari Sumatera misalnya, dia menyampaikan bahwa dengan nada yang memang nada yang keras, tapi bukan sebuah amarah gitu. Yang disampaikan adalah orang yang tidak terbiasa dengan suara keras. Dia merasa, saya dimarahin sama orang ini, saya dimarahin sama HR misalnya, saya dimarahin sama orang yang memang megang wewenang untuk masalah kehadiran misalnya. Akhirnya timbul permasalahan. Ini terjadi. Tadi kita sudah sepakati bahwa semua permasalahan mayoritas di dalam perusahaan itu muncul karena faktor jeleknya komunikasi, poor communication, komunikasi yang buruk di lintas departemen, di internal departemen, atau mungkin di rekan kerja sebelahan kursi misalnya. Terkadang komunikasi kurang bagus, ini jadi muncul permasalahan yang timbul. Nah, kalau misalnya ada orang yang bisa menjadi penengah di lintas komunikasi, itu sangat lebih enak ya. Kalau kita bicara struktur organisasi ini lebih enaknya nih, pastikan aja seorang leader, seorang manajer memastikan bahwa komunikasi di internal departemennya sudah terjalin dengan bagus. Itu diawali dengan situ dulu. Nah, pada saat dia akan bergerak melakukan komunikasi dengan lintas departemen, nah si leader ini harus bikin semacam aturan main dulu nih, batasan mana dari timnya bisa komunikasi dengan departemen yang lain, sebatas pekerjaan yang mana gitu. Jangan sampai diberikan kebebasan, nanti malah semacam muncul apa ya, kalau dia bilang penyimpangan nanti yang seharusnya tidak diucapkan oleh si level karyawan yang bersangkutan harusnya diucapkan. Itu bisa jadi persepsi yang salah, misleading dari informasi yang disampaikan. Nah, itu yang kita coba pahami dulu. Nah, kalau kita mau membahas masalah gimana perbaiki gaya komunikasi, nggak usah di perusahaan deh. Sekarang juga sama lah. Kalau kita punya teman dekat banget deh, apakah selama ini kita nggak punya masalah dalam komunikasi dengan teman dekat? Pasti ada suatu momen-momen tertentu kita punya masalah komunikasi dengan teman dekat. Itu bisa jadi. Ya, kalau kita bicara sederhana, definisi komunikasi yang paling sederhana adalah ya communication is a sounds and symbols that has meaning. Suara dan simbol yang punya arti. Tapi kalau kita bicara bahasanya ada di sebuah perusahaan, organisasi yang memang mereka tengah membahas hal yang sangat strategik. Kalau kita isi penyampai pendapat tidak bisa mengolah kata-kata dengan baik, pasti akan terjadi misinterpretasi, akan bergeser maknanya, itu pasti. Pak, nih boleh dong, tadi kan kita udah jabarin nih ya permasalahan yang timbul pada karyawan. Boleh dong Pak sekarang kasih tipsnya untuk organisasi, bagaimana untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang timbul. Sebenarnya ada beberapa alternatif sih Mbak Dea yang bisa kita lakukan ya. Tapi harus ada komitmen bersama dulu. Kalau belum ada komitmen bersama dari setiap individu, setiap orang yang ada di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut, pasti tidak akan ketemu solusi dan permasalahan yang hadapi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan diantaranya tidak hanya ini ya, sebatas ini aja, mungkin bisa ada tambahan tips yang bisa diberikan oleh orang lain juga, itu bisa jadi terjadi.
Bisa jadi mungkin ada. Yang pertama bisa kita lakukan adalah ya make it simple. Kita harus cari tahu yang salah itu apa. Kalau kita bicara masalah, kita sudah tahu belum masalah itu apa. Sekarang orang kayak gini Mbak Dia, maaf sering. Aduh, sering bilang, gue banyak banget masalah nih, gue bingung gini masalah gue. Sekarang gue nggak bisa ngerti loh, dia harus ngapain dia? Saya cuma simpel, masalah lu apa sebenarnya? Nah, terkadang mereka bingung menjawab, sebenarnya masalah lu apa ya? Nah, ini bahaya nih, orang menganggap dia dirinya dalam masalah, tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Kayak sebenarnya, aduh, kok perut saya sakit ya? Udah coba cek deh, tadi pagi makan nggak? Enggak. Siang makan nggak? Enggak. Nah, dia belum merasa juga dia punya masalah. Padahal dari indikasinya sudah jelas dia akan dibilang masalah di perutnya, lapar contoh. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu masalah kita apa dan yang salah itu apa. Setiap masalah pasti ada kesalahan. Yang salah itu apa? Kalau kita belum tahu yang salahnya apa, ya mana kita bisa memperbaiki. Itu yang pertama bisa kita lakukan. Terus yang kedua, jangan nunggu bola, jangan nunggu masalah datang. Kalau bisa ada preventive action, kita harus proaktif terhadap karyawan, mencari tahu permasalahannya apa, dan kita coba cari informasi sedetail-detailnya kepada karyawan yang memang terlihat sering seperti mengalami banyak masalah. Itu bisa kita lihat simpel kok dengan terjadi kinerja yang menurun, penurunan kinerja atau penurunan disiplin. Itu bisa jadi salah satu indikator dia punya masalah. Kita harus proaktif sebagai leader atau sebagai pengurus di HR atau di manajemen atau siapapun kita yang berdua dengan rekan kerja kita harus proaktif untuk mencari tahu sebenarnya rekan kita punya masalah apa, dan kita berusaha untuk membantu. Jangan ditunggu diminta untuk bantu, tapi kita berusaha untuk mengenalkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang ketiga yang bisa kita lakukan mungkin bisa jadi seperti ini, kita ajak diskusi lah dan dengerin ceritanya. Setiap orang pasti punya masalah dan mereka butuh teman untuk menjadi pendengar yang baik. Kita dengerin aja, kita ajak diskusi mereka. Sekarang mereka tidak bisa menemukan solusi dari permasalahannya karena mereka butuh sudut pandang dari orang lain. Dan kita harus siap untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh karyawan yang sedang punya masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba kalau misalnya kita mau memberikan efek jerah dari setiap karyawan punya masalah ya kita harus beri teguran yang tegas, yang jelas. Terkadang karena faktor nggak enak ya, udah nggak apa-apa deh, nanti dia sadar sendiri. Mau sampai kapan? Kalau memang itu kita anggap sudah sebuah kesalahan dan pasti dua kesalahan, kita berikan teguran yang tegas sehingga dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Kita harus berikan batasan bagi dia untuk membiarkan dia terus terlena dalam kesalahan yang dilakukan. Itu sangat-sangat tidak fair kalau kita membiarkan hal itu terjadi sama orang yang ada di sekitar kita, di perusahaan kita. Nah, itu yang keempat yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya kayak gini Mbak Dia. Terkadang ada karyawan yang sudah curhat nih, udah curhat sebatas curhatan aja didengerin, nggak ada solusinya gitu. Yang nggak juga, kesian jadinya kan. Dia kepengen ada respon yang positif lah dari curhatan dia. Kalau bisa respon itu sebuah solusi yang bisa dia terapkan dari permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai curhatan cuma udah dengerin dia, lo masalah apa yang ngomong sama gua sini, lo dengerin, kata mungkin orang HR atau atasan gitu. Dia cerita panjang lebar, curhat sana sini, akhirnya udah puas, cukup, ya udah balik kerja sana. Ya dia kayaknya berapa dia cerita kan masalah baru yang muncul kan. Oke, itu yang keempat. Atau mungkin yang kelima nih, kita bisa lakukan kayak gini Mbak Dia. Pernah kita membantu karyawan bermasalah? Kalau karyawan punya masalah pasti mereka sedang butuh bantuan. Kita pernah bantu mereka nggak? Mungkin masalah itu pekerjaannya, kita bantu mereka kan untuk membantu mengerjakan pekerjaannya, bantu memberikan alternatif yang baru untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya misalnya. Atau misalnya dia masalah dengan masalah finansial, kita pernah bisa membantu nggak untuk memberikan solusi untuk masalah finansial mereka. Saya pernah satu case seperti ini, ada seorang karyawan datang ke saya pernah megang di departemen pelatihan training di sebuah manufacturer. Dia bilang, Pak, saya kredit utang terus nih Pak, setiap bulan tekor. Jadi kalau misalnya kita bicara, beliau ini seorang buruh pabrik ya pada saat itu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, Pak gajinya cuma segini Pak, gaji berapa di bulan ini? Saya dapat 3,5 Pak. Di tanggal 3 saya udah
koma gitu kan. Tanggal 5 sudah koma gitu kan, udah nggak adain lagi. Tanggal 3 gajian, tanggal 5 udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, boleh nggak Pak saya dibantu Pak dana segar untuk bisa saya nyambung hidup nih Pak. Nah, apakah kita langsung kasih uang ke orang tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara ngasih uang simpel, itu masalah dia selesai. Tapi untuk saat itu, tidak untuk jangka panjang. Akhirnya kita bantu untuk solusinya. Oke, kita coba cari dulu informasi yang dia lakukan selama ini. Oke, secara Anda mengelola keuangannya gimana? Pengaturannya gimana? Oke Pak, saya ini. Oke, kita bikin formulanya aja. Oke, saya bikin dulu sini ya, dalam coba Excel. Oke, penghasilan kamu segini sebulan, pengeluarannya apa aja? Kita bikin breakdown semua. Akhirnya tertutupi semua pengeluaran ada sebulan. Yang mengecil adalah satu, kebutuhan dia untuk jajan mengecil, kebutuhan dia untuk beli pulsa mengecil, kebutuhan untuk daya hidup lah itu mengecil porsinya. Saya sampaikan, oke, siap nggak untuk mengecilkan porsi ini? Oh ini porsi ini kecil untuk sementara, itu akan tertutupi, terlunasi. Tapi kalau misalnya nanti sudah kondisi normal akan naik lagi nih porsi gaya hidupnya. Akhirnya dia oke, setuju. Dan itu sebuah solusi yang memang sederhana, tapi bukan berarti kita langsung kasih uangnya ke dia nih, oke saya ada di segini, kamu pakai. Itu solusi untuk sesaat, bukan untuk jangka panjang. Nah itu yang bisa kita lakukan di poin ke-5. Yang ke-6, setelah kita berikan solusinya, kita yakinin ke mereka. Karena mereka masih ragu, ya kita berikan keyakinan ke mereka, yakin kalau mereka bisa. Mereka butuh support, mereka butuh personal approach, ya pendekatan personal. Terkadang kita tidak bisa melakukan pendekatan pekerjaan aja. Kita sekarang memberikan pendekatan personal untuk mereka sehingga mereka merasa dipahami, diperhatikan, dan akan menimbulkan efek positif bagi semua kerja dia juga. Itu yang ke-6. Yang ke-7, kita bisa lakukan hal yang memang sangat sederhana juga, kayak contoh kita tentukan target dari yang solusi kita berikan ke mereka. Targetnya apa? Gitu. Mereka punya masalah, targetnya kita jelasin, kita buatkan di awal. Kita mau selesaikan masalah ini kapan nih? Sampai kapan Anda melakukan kesalahan ini misalnya, atau miskomunikasi yang terjadi, kita mau target kapan nih? Apa dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau seminggu, 2 minggu? Kita bahkan target yang jelas. Kalau misalnya nggak ada target, ya akan ngambang terus. Nanti aja deh, kita selesaikan masalah itu nanti aja. Kita ngurusin kerjaan yang ini dulu. Nah itu akan jadi akan semacam gone with the wind lagi, akan menguap lagi. Nanti besok akan muncul lagi masalah, baru kita lagi, masalah ini kita ngomongin ngumpul lagi. Nah itu yang sering terjadi. Kalau bisa kita berikan target, kapan kita menyelesaikan permasalahan tersebut, jangan dibiarkan terlalu lama. Kita bikin timeline-nya, sehingga kita bisa melihat kapan kita ada waktu untuk diskusi untuk masalah ini, pembahasan masalah ini, nggak katung-katung. Ya, itu yang ke-7. Yang ke-8, kita pernah lakukan nggak kayak semacam monitoring kekaryaan bermasalah. Kita monitor perkembangannya, ada progres atau tidak. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita monitor perkembangannya, kita akan lihat sudah ada perbaikan atau belum. Kalau misalnya belum, kita dilakukan pendekatan. Kalau misalnya sudah, kita terus pantau, kasih support lagi. Dan kita yakin bahwa mereka adalah orang yang bisa keluar dari masalah tersebut dan bisa sukses di pekerjaannya. Itu mungkin 8 tips yang bisa kita terapkan di dalam menyikapi permasalahan yang ada di dunia karyawan yang ada di perusahaan kita. Permasalahan yang muncul antara karyawan di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kira-kira begitu Mbak Dia. Ada tambahan dari Mbak Dia? Bapak. Bapak udah cukup sekali. Cukup. Sudah mencangkup banget tips dari Bapak nih. Keren. Nah, Bapak itu tadi pertanyaan terakhir, Pak. Terima kasih ya Pak sudah dipaparin. Wah. Sangat banyak banget nih pelajaran hari ini tentang permasalahan karyawan karena kita pasti akan menghadapi itu ya, Pak. Udah pasti. Karena kita berangkat dari rumah ke kantor udah bawa masalah gitu aja. Sampai kantor bikin lagi. Sampai kantor ketemu lagi masalah baru. Iya kita dikelilingi sama masalah aja setiap hari. Oke, tapi viewers udah dikasih nih 8 tips dari Bapak Sofi. Semoga bisa diterapkan dengan baik di dunia pekerjaannya. Amin. Nah, Pak Sofi terima kasih ya untuk hari ini atas pemaparan materinya. Ya, sama-sama Mbak Dea. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan di sana sini dan nanti kita bisa perbaiki kekurangan itu ke depannya.
Oke. Nah, itu tadi viewers tentang bagaimana kita menangani permasalahan yang anit karyawan. Semoga video hari ini bermanfaat untuk viewers. Dan viewers jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Paramafida dan nyalain tombol lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video dari kami. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video lainnya dan sampai jumpa.